Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usud wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Yang saya hormati sahibul bait, sahibul hajah, yaitu Bapak Catur dan Ibu Rina. Yang saya hormati Haji Hermadi, juga Haji Husaini, Al-Ustaz Muhammad Yusuf, nah, Al-Ustaz Muhammad Saifur Rahman. Hadirin hadirat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mentakdir kita semuanya untuk bersama-sama berkumpul, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita semua tidak keluar dari majelis ini kecuali diampuni segala dosa kita, disampaikan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat, dan mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kecuali semuanya yang jauh dari Allah ditakdir menjadi dekat dengan Allah selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah SAW beliau bersabda, al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang bakhil itu orang yang kikir, pelit, pemalas. Betul Ustaz? Siapa itu orang yang pemalas itu? Man dzukirtu indahu, orang yang disebut namaku Muhammad tidak menjawab sholawat dan salam kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, ketika disebut nama beliau, ringankan lisan kita untuk menjawab Allahumma sholli wa sallim alaih. Karena dengan itu insya Allah kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari yang dimuliakan oleh Islam yaitu hari Jumat. Adapun hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi itu hari Sabtu. Dan hari yang dimuliakan oleh orang-orang Nasrani itu hari Minggu, hari Ahad. Kemudian hari Senin. Hari Senin itu sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan, itu hari Senin biasa-biasa aja. Gak ada yang tahu hari Senin itu, gak ada yang tahu apa kemuliaannya, gak ada. Tapi berkat Nabi Muhammad SAW dilahirkan di hari Senin menjadi mulia berkat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini ditakdir sama Allah menjadi umat akhir zaman. Yang mana kalau dibanding umat-umat terdahulu, umat Nabi Adam, umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka umurnya panjang-panjang. Kalau umat Nabi Muhammad antara 60-70 tahun. Kemudian badan mereka tinggi-tinggi, besar-besar. Umat Nabi Muhammad ini biasa-biasa saja. Kalau dibandingkan umur mereka, umat terlebih yang dahulu, umur mereka panjang, badannya, fisiknya tinggi-tinggi, besar-besar. Kalau umurnya dan fisiknya digunakan untuk beribadah kepada Allah, maka kita tidak ada bandingannya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita ini lahir tidak pernah pesan.
tahu-tahu terlahir sebagai umat Nabi Muhammad, maka surga tidak dibuka sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu mari kita sebagai umat Nabi Muhammad hendaknya kita buktikan cinta kita terhadap Rasulullah. Salah satunya orang yang cinta itu ada tanda-tandanya. Di antaranya dengan banyak-banyak menyebut Nabi Muhammad dengan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akrabukum yaumal qiyamah aktsara alayya sholat. Sesungguhnya kelak di hari kiamat, orang yang dekat denganku, kata Nabi, adalah orang yang memperbanyak sholawat dan salam kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian hadirin, teringat daripada pesan daripada Aba Guru Sekumpul. Aba Guru Sekumpul ketika mengomentari ayat yang berbunyi innama yuridullah liyudhiba ankumur rizza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ini Al-Quran ayat menjelaskan tentang kemuliaan keluarga Nabi, anak turun cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah hendak membersihkan ankumur rizza ahlal bait dengan mensucikan sesuci-sucinya ahlul bait, keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka apa ujar guru Aba Guru Sekumpul mengomentari ayat ini? Beliau menyatakan, berhati-hatilah terhadap orang yang sudah dipilih Allah menjadi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Aba Guru Sekumpul menjelaskan ini. Bahkan beliau menyatakan keluarga Nabi ini mereka seperti batu yang licin. Ketika ada dosa, batu yang licin itu seperti ada debunya. Begitu ada angin di batu yang licin, maka akan segera bersih. Begitulah keyakinan Aba Guru Sekumpul kepada para pecintanya untuk mencintai Ahlul Bait, keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu salah satu bentuk daripada cinta kita kepada baginda Muhammad yaitu dengan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada satu fadilah tentang menghadiri majelis ilmu. Ini majelis komplit, ada majelis zikir yang mana Rasulullah pernah menjelaskan pada para sahabatnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, ketika Anda mendapati kepunan surga, mampir itu. Para sahabat tanya, wa man riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu kepunan surga di dunia ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjelaskan perkumpulan zikir yang menyebut nama Allah dan menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga kumpulnya kita di majelis zikir semacam ini kelak kumpul bersama baginda Nabi Muhammad di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masih ditambah di sini ada majelis ilmu yang mana disebutkan hudur majalisil ilm afdalu min shalah al-faraqah. Hadirnya kita di majelis ilmu semacam ini pahalanya lebih afdal daripada pian seberataan sampean sedoyo sholat sunnah 1000 rakaat. Coba saya mau tanya, angkat tangan siapa yang sudah sholat 1000 rakaat? Insya Allah yang berbicara nggak berani angkat tangan ya. Itu tingkatannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau wudhu sholat subuh dengan wudhunya Isya. Artinya apa? Menghidupkan seluruh malamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirnya kita ini mau nggak mau, sadar nggak sadar, pahalanya yang kita peroleh lebih afdol dari pian sholat sunnah 1000 rakaat. Alhamdulillah, masih ditambah lebih afdol daripada menghadiri 1000 jenazah. Ditambah lagi lebih afdol daripada
menjenguk 1000 orang sakit. Luar biasa. Karena itu kalau hadir di majelis ilmu semacam ini, jangan kalau bahasa Jawa geringgingin segini. Kakinya ini nggak kuat, kepingin nggak keluar dari majelis. Jangan, ini kebunan surga, ini pahala. Coba Anda yang kerja di kantor, dari pagi sampai sore berjam-jam, waduh istiqomah duduk ngarepe komputer. Kenapa? Anda tahu akan mendapatkan bayaran, mendapatkan uang. Tapi itu akhirat. Jangan sampai Anda tidak ada untuk bekal akhirat Anda. Salah satu bekal akhirat Anda dengan menghadiri majelis ilmu semacam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu kita diingatkan, ismasita fa innaka mayitun. Hiduplah kalian semuanya, terserah mau apa. Ya, kita ditakdir hidup ini. Ada yang bekerja berdagang mungkin, ada yang bekerja mungkin di kantor, ada yang jadi polisi. Terserah, kita hidup terserah mau jadi apa. Ismasita fa innaka mayitun. Tapi ingat, semua ini seberataan bakal akan menjadi mayit. Majelis semacam ini yang asalnya kita lupa dengan majelis dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan majelis semacam ini diingatkan kita bahwa hidup ini sementara, perlu kita untuk membawa bekal akhirat kita. Kemudian ismasita fa innaka mayitun wa masita fa innaka mufariqun. Cintai siapapun yang kalian cintai, tapi ingat akan berpisah itu semuanya. Suami dengan istri yang saling cinta sehidup semati. Ada kalau istrinya meninggal, suaminya masuk ikut ke kuburan. Kagak ada. Paling-paling sudah belum kering kuburannya sudah melirik wanita lain. Ya, masya Allah. Nggak ada ceritanya. Terus anak cinta sama bapaknya, Pak saya cinta masuk ke kuburan. Nggak mungkin. Apa yang masuk ke kuburan? Bekal akhirat Anda, zikir kepada Allah, bacaan Al-Quran, pandangan Anda kepada para ulama, itu semuanya yang akan masuk di dalam kuburan Anda. Kemudian wa'mal masita fa innaka mazziyun bih. Beramallah kalian semua, terserah. Mau ke diskotik, mau berdosa, mau apapun, atau sebaliknya mau ke masjid, gabung majelis ilmu, terserah. Tapi ingat, semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sebiji atom Anda berbuat kebaikan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Sebaliknya, sebiji atom maksiat yang Anda lakukan akan Anda pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekiranya kepanjangan tolong diingatkan ya. Terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang semangat. Masa kita ini main Facebook, ya, Instagram, apalagi YouTube segala macam berjam-jam, mulai pagi, siang, sore mau makan foto tubuh, cekrek lagi makan, ya salam, cekrek anduk lagi mandi. Wah, berjam-jam main HP. Masa ada majelis ilmu semacam ini nggak mau? Ya, harus lebih semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, contoh yang terbaik. Kepingin Anda hidup selamat, tidak ada jalan lain kecuali menyontoh daripada jalan hidup yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di Al-Quran disebutkan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul, dan aku memberikan cerita daripada rasul-rasul terdahulu yang terjadi kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa di dalam Al-Quran diceritakan kisah Nabi Musa, kisah Nabi Adam? Untuk apa itu semua? Linuthabbitu bihi fu'adak, untuk memperkokoh keimanan. Karena itu kita diceritakan kisah baginda Nabi Muhammad
adalah supaya iman kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa ajaran agama ini sehingga sampai kepada kita ajaran sholat 5 waktu, ajaran bersedekah, ajaran haji, ajaran umroh, ajaran berbakti kepada orang tua. Semuanya itu sampai kepada kita bukan dengan gampang. Nabi Muhammad berjuang menyampaikan risalah dengan penuh pengorbanan. Bahkan di awal-awal beliau membawa risalah ini mendapatkan ancaman. Membawa agama Islam dengan sembunyi-sembunyi, nggak langsung dengan terang-terangan. Sayyidina Hamzah yang membela Rasulullah mati-matian. Setelah Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, beliau membawa pedang. Siapa yang mengganggu dakwah baginda Nabi Muhammad SAW akan kutebas batang lehernya. Maka menjadi kuat Islam dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi Muhammad pernah diboikot 3 tahun. Nggak boleh sama orang-orang Quraisy untuk memasok makanan. Mereka kelaparan, Nabi Muhammad kelaparan. Sampai-sampai memakan daun-daunan, saudara. Untuk apa? Berkorban Nabi Muhammad untuk sampainya risalah kepada antum semuanya. Bahkan cerita yang tidak asing bagi kita, ketika baginda Nabi Muhammad SAW beliau berdakwah ke daerah Taif. Beliau bukan disambut dengan tola al-badru alaina, dilempari batu. Tapi di kesempatan ini kita tidak akan membahas tentang itu. Di Taif ada satu sahabat yang bernama Zaid bin Harisah. Namanya Zaid bin Harisah. Nabi Muhammad ke Taif ditemani oleh sahabat yang bernama Zaid bin Harisah. Beliau ketika Nabi Muhammad dilempari batu, beliau memposisikan diri Zaid bin Harisah sebagai tameng. Batu dari arah kanan ditangkis dengan tangan kanannya, dari arah kiri ditangkis dengan tangan kirinya, arah depan sampai kepalanya ini bocor semua. Sampai di dalam riwayat jika saat itu ada orang yang mengenal Zaid bin Harisah, maka saat di Taif gak ada yang bisa mengenalnya. Kenapa? Hancur mukanya. Untuk apa? Berkorban buat Nabi Muhammad SAW. Lalu kira-kira apa yang didapat oleh daripada sahabat Zaid bin Harisah? Maka di dalam Al-Quran disebutkan, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang yang beriman amwalahum wa anfusahum, jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka yang dikorbankan untuk Nabi Muhammad, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi anna lahumul jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaannya, kita ini yang ngaku umat Nabi Muhammad, yang ngaku cinta Nabi Muhammad, apa pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad? Apa kita sia-siakan ajaran Nabi Muhammad SAW? Sholat subuh kita, duhur kita, asar kita, maghrib, isya kita, perhatikan itu semuanya. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua, bagaimana hubungan suami istri, semua itu diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Termasuk kita semacam ini, orang menabur lebaran, niatkan itu apa? Untuk apa? Untuk berkorban untuk Rasulullah, sehingga dihitung pahala. Shahibul Hajjah mengatakan, harta yang Anda keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hidup di dunia ini sementara, antara 60-70 tahun. Yang bekerja mati-matian jadi pengusaha, apakah bisa dia menjadi orang terkaya satu dunia? Gak bisa. Setengah dunia? Gak bisa. Seperempat. Gak bisa. Paling kaya 1 Kalimantan? Gak bisa. Kalsel. Gak bisa. Kalsel masih dibagi beberapa orang. Mari lagi. Mati, meninggal, sedo. Apa bahasanya mati? Bacanya mati sama Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu sebelum kita mati, ayo kesempatan.
kesempatan korbankan harta Anda, pemikiran Anda, tenaga Anda untuk pengorbanan terhadap Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir sedikit saya tambahkan tentang pengorbanan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri Nabi Muhammad SAW. Sayyidatuna Khadijah itu diriwayatkan beliau seorang janda, kaya raya, saudagar. Dia mendapat kabar bahwa ada seorang yang bernama Muhammad, jujur luar biasa. Maka beliau mengutus daripada utusannya menemani Nabi Muhammad dan diberikan dagangan untuk diperdagangkan oleh Rasulullah SAW. Dilihat Nabi Muhammad jujur, dia berdagang dengan jujur. Karena itu orang berdagang jujur itu kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang mati fisabilillah. Ya, para syuhada. Kok bisa berdagang dikumpulkan sama syuhada? Enggak gampang. Kadang-kadang nimbang, curi-curi timbangan, ya. Apalagi pejabat, kadang-kadang korupsi. Kalau pejabat ditanya, mau mana 100 juta halal sama 1 triliun haram? Mikir-mikir dia, waduh, mending 1 triliun nanti tobat. Nah ini, ya kalau tobat, kalau sebelum tobat nanti. Karena itu berat. Pedagang yang jujur dikumpulkan bersama para syuhada yaumil kiamah. Maka apa yang terjadi? Sayyidatuna Khadijah itu melihat Rasulullah begitu tampan, begitu jujur, luar biasa, tertarik hatinya. Rasulullah ditawari oleh Sayyidatuna Khadijah untuk menikahinya, tapi gak langsung, ada suruhannya. Nah ini pelajaran. Kalau kita sebagai perempuan, ada perempuan ini di belakang ada. Jangan ngomong sendiri ya, didengarkan ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ada pilihan melihat ada satu orang soleh, mungkin ini jamiah penerbang ini ya, dilihat ada yang soleh, sudah kerja, tanggung jawab, jangan malu-malu, tawarin calon mantu soleh. Kenapa? Itu jalan yang diridhoi oleh Allah, pernikahan. Jangan kayak zaman sekarang, I love you, malam minggu ditraktir bakso, pulang minggu pagi. Nauzubillahi min dzalik. Murah banget ini perempuan. Karena itu kalau ada anak perempuan sampean, ajarkan. Jangan katakan I love you, tapi katakan qabiltu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong ajaran Nabi Muhammad selamat. Kalau nggak nurut ya itu I love you, malam minggu, pulang minggu subuh, ambil di luar nikah. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidatuna Khadijah luar biasa, dikorbankan segalanya, uangnya semuanya untuk Rasulullah SAW. Sampai-sampai Nabi Muhammad pernah bersumpah, demi Allah, tidak aku ingin sesuatu kecuali Khadijah sudah melakukannya. Nah ini, karena itu binian ini ya, kalau kepingin lakinya nggak kawin lagi, jadi seperti Sayyidatuna Khadijah. Rasulullah selama kawin nikah dengan Sayyidatuna Khadijah tidak beristri yang lain, cukup dengan Sayyidatuna Khadijah. Luar biasa Sayyidatuna Khadijah pengorbanannya. Bahkan ketika Nabi Muhammad turun ayat Al-Quran, beliau merasa menggigil. Yang menenangkan adalah Sayyidatuna Khadijah. Satu kalimat yang banyak kita dengar, Sayyidatuna Khadijah pernah menyatakan, wahai Rasulullah, jika engkau akan melanjutkan dakwahmu, sedangkan aku sudah meninggal, gali kuburku, kumpulkan tulang belulangku, buat itu sebagai rakit untuk menyampaikan dakwahmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau enggak, tulangku kumpulkan, jual di pasar, hasilnya untuk dakwahmu wahai Rasulullah. Karena itu banyak perempuan ini salah. Ridho Anda itu ada terletak pada suami. Anda majelis ini majelis itu bagus, tapi di dalam rumah nggak boleh sama suami, percuma. Ya, percuma. Karena itu bagi perempuan paling gampang untuk masuk surga. Hanya 3 langkah, 4 langkah akan ditakdir masuk surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dinyatakan, idza shalat mar'a khamsaha, jika ada satu perempuan itu dia sholat hanya fardu saja, nggak pakai sunnah, belia, ba'diyah, duha, tahajud, enggak.
cuma 5 waktu saja yang fardu. Kemudian ada wa idza shalat man abasaha wa shalat sahraha. Perempuan tadi puasa hanya puasa Ramadan yang wajib saja, nggak puasa sunnah Senin Kemis, nggak puasa Rajab yang lain, nggak, cuma puasa Ramadan. Wa hafidhat farjaha, menjaga kemaluannya, nggak sampai serong, nggak sampai selingkuh dengan laki-laki yang lain. Wa ta'at zawjaha, dan dia nurut berbakti terhadap suaminya. Qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannah syi'ti. Maka dikatakan oleh para malaikat kepada perempuan yang semacam ini, masuklah engkau surga daripada pintu yang manapun kalian mau pilih. Ada pintu surga itu orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, ahli puasa, ahli ini, ahli itu, disuruh aja semuanya kalau dia nurut terhadap suami. Karena itu mari para binian ini jangan salah, ikuti anjuran baginda Nabi Muhammad. Yang kita rasakan saat ini, perempuan-perempuan ini, maaf ya, ini harus disampaikan. Kadang-kadang kalau sudah keluar kondangan, wah, kosmetiknya dipakai semua. Wah, cantik, dandan pakai minyak wangi keluar, sehingga semua orang dapat memandang dan menikmati kecantikannya. Ketika sudah masuk rumah dengan suaminya, pakai daster robek semua. Oh, ini yang dapat pahala cantik di depan suami, bukan cantik di luar. Ya, perhatikan. Karena itu istri kalau ingin sukses adalah istri yang mendapatkan ridho dari suaminya. Dan yang terakhir, bagi para binian, suami Anda itu punya yang namanya orang tua, ibu. Ketika ibunya masih hidup, jangan sampai Anda menomorsatukan diri Anda, menomorduakan ibu mertua. Karena ini pernah dialami oleh sahabat yang bernama sahabat Nabi yang durhaka sama ibunya ini, Alqamah. Alqamah itu Pak, ahli ibadah, ahli sholat, ahli zikir, ahli puasa. Pernah satu saat ini sebagai penutup, Alqamah itu bawa kurma oleh-oleh, sama istrinya diberikan kurma yang luar biasa, yang mahal. Ibunya diberikan yang murah. Ibunya sakit hati. Ya Allah, Alqamah, engkau aku besarkan 9 bulan di perutku. Aku bersihkan ketika engkau buang kotoran dengan cinta dan kasih sayang. Aku besarkan engkau dengan pengorbanan. Setelah engkau besar dan menikah, engkau lebih memilih istrimu daripada aku, ibumu. Minggat keluar dari rumah. Sampai-sampai Alqamah mendapatkan bala, sakit-sakitan, di akhir umurnya tidak dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena durhaka terhadap ibunya. Hati-hati bagi kita para laki-laki, walaupun kita sudah beristri, jangan menomorduakan ibu. Sahabat bingung, ya Rasulullah, Alqamah nggak bisa menyebut la ilaha illallah di akhir umurnya, ini bisa masuk neraka. Datang Rasulullah, wahai istri Alqamah, apa amalan Alqamah? Kata istrinya, ya Rasulullah, Alqamah ini ahli sholat, ahli dzikir, ahli sedekah. Saya nggak tanya amal baiknya apa yang menyebabkan dia sulit mengucap la ilaha illallah. Iya ya Rasulullah, pernah aku diberikan kurma yang mahal, ibunya diberikan kurma yang biasa-biasa, sehingga ibunya sakit hati. Itu yang menyebabkan Alqamah sakit-sakitan dan sulit sadar ilmunya. Dipanggil ibunya. Kata ibunya, aku gak mau melihat anakku, dia sudah melukai hatiku. Kalau orang lain yang menyakiti hatiku, aku masih memaafkan. Ini anakku yang aku lahirkan dengan pengorbanan antara nyawa dan hidup dan mati. Dia sudah melukaiku, aku gak mau melihat anakku. Maka Nabi Muhammad menggunakan siasat, bilang sama ibu Alqamah, kalau dia tidak mau maafkan anaknya, kita akan kumpulkan kayu bakar, kita bakar Alqamah. Lebih baik Alqamah dibakar dengan api dunia daripada dibakar dengan api neraka. Mendengar itu ibunya nggak tega. Ya Rasulullah, jangan kau bakar anakku ya Rasulullah. Saat ini aku ridho, aku maafkan dia. Seketika itu Alqamah dapat mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Rasulullah. Karena itu mari kita semuanya yang kepingin selamat dunia akhirat, hidupkan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ajari anak-anak kita doa-doa Nabi Muhammad. Mau masuk kamar mandi, mau keluar kamar mandi, mau memakai baju, mau berkaca, semua itu ada doanya. Nggak ngerti, beli kitabnya, ada terjemahan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti dia telah membuktikan cintanya kepadaku. Dan siapa orang yang telah membuktikan cintanya kepadaku, kana ma'i fil jannah, kelak bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak keluar dari majelis ini kecuali diampuni dosa-dosa kita. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami berkumpul di majelismu ya Allah, tidak lain dan tidak bukan mengharap ridhamu ya Allah. Ya Allah, dosa kami banyak ya Allah, tapi ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina, rahmatmu lebih luas daripada dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami hidup telah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Mulai detik ini ya Allah, takdirkan kami sebagai orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sebagai orang-orang yang giat sholat berjamaah di masjid, sebagai orang-orang yang giat hadir majelis sholawat, hadir majelis ilmu ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang telah meninggal ya Allah, mereka kepanasan kehujanan demi anak-anaknya kami ya Allah. Rahmati orang tua kami ya Allah, jadikan kuburannya kebenaran surga ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah. Jangan kau ambil mereka ya Allah sebelum merasakan bakti kami anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, anak-anak kami hidup di zaman narkoba, pergaulan bebas. Jaga akhlak anak-anak kami ya Allah. Jangan jadikan anak-anak kami anak yang durhaka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa zawjati sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa ashabi sayyidina Muhammad wa mu'jizati sayyidina Muhammad wa asrar sayyidina Muhammad wa anwari sayyidina Muhammad ونفحات سيدنا محمد ونظرات سيدنا محمد وعين سيدنا محمد وجسد سيدنا محمد وفم سيدنا محمد وروح سيدنا محمد وقلب سيدنا محمد أن تقضي حاجاتنا يا الله، أن تقضي حاجاتنا من أمور الدنيا والآخرة يا الله. ألا تفرق بيننا وبين سيدنا محمد، ولا تفرق بيننا يا الله في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة مع سيدنا محمد. وقنا بنا معه يا الله ببركة سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. Untuk hadirin yang pengen air barokah ini, barokah tanggul, nanti dicampur aja di tempatnya masing-masing. Insyaallah ini berkhasiat, insyaallah berkah soleh dan musnah air tanggul insyaallah. Kita baca semua sama-sama 3 kali. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Bismillah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Semua. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Bijari wali Fatimah untuk bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Bijari wali Fatimah untuk bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha.
الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة على هذه النية وكل من صالح وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. اللهم صل على محمد